Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat bertemu kembali dengan channel Education and Sport, Sahabat Matematika. Matematika itu mengasihkan. Kan anak, sebelum Bapak lanjut, Bapak ingatkan kepada kalian untuk melakukan atau menekan like dan subscribe dulu bagi yang belum. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena like dan subscribe tersebut berguna bagi kelangsungan channel Education and Sport Sahabat Matematika ini ya. Jadi bagi yang sudah Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena anak, untuk pertemuan kali ini kita masih tetap tema 6, yaitu cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku. Cuma kita memasuki pembelajaran selanjutnya ya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajarannya juga masih sama. Nggak ada bedanya dengan kemarin ya. Oke, cuma sekarang ini kita tidak puisi lagi ya. Kita ke makhluk hidup sekarang ya. Kita konsentrasi dulu, kita ke makhluk hidup dulu ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di hewan sekitar tempat tinggal kita, baik itu hewan peliharaan kita ya, misalnya kucing, burung, kelinci, ayam. Nah, kita lihat ada perkembangan dan pertumbuhan ya. Jadi kita mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Banyak sekali ciri-ciri makhluk hidup yang harus kita ketahui. Nah, salah satunya yang tadi, yang Bapak sebutkan awal tadi, yaitu berkembang dan tumbuh ya. Itu ada dua. Selain itu bernapas. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup ya. Bernapas, kita sebagai makhluk hidup pasti bernapas. Karena kalau tidak bernapas, berarti kita bukan makhluk hidup alias mati ya. Jadi setiap makhluk hidup harus bernapas. Tumbuhan bernapas enggak? Bernapas juga ya. Hewan, kucing bernapas juga. Sama seperti kita manusia. Jadi ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama tadi bernapas. Setelah bernapas kita memerlukan makanan enggak? Ya, kita perlu makan ya. Kita perlu makan untuk kekuatan tubuh kita ya. Kemudian selain memerlukan makanan, tumbuh tadi ya. Tumbuh, berkembang, apalagi coba? Tumbuh, berkembang, apalagi? Ya. Apalagi coba? Ada beberapa ya. 1 bernapas, 2 berkembang, 3 tumbuh ya. Apalagi? Hanya pengenalan ya. Hanya bernapas ya, tadi sudah disebutkan. Ini hanya pengenalan aja. Dan dia, si makhluk hidup harus mampu beradaptasi dengan lingkungan ya. Harus beradaptasi dengan lingkungan. Kita lihat di gambar ini ada gambar kucing di gambar pertama ya. Gambar kucing. Dia si kucing punya anak. Anaknya 2 ya, anaknya 2. Berarti ini si kucing berkembang dari 1 menjadi 3 ya. Dengan anaknya 2. Itu namanya berkembang ya. Kemudian ada juga kalau tumbuh macam mana? Tumbuh ini dari kecil jadi besar. Itu tumbuh ya. Contohnya kalian. Pertama kalian kan masih bayi. Siapa yang punya adik bayi ini? Nah, kita lihat adik kita bayi pertama ya. Pertama belum bisa apa-apa, cuma bisa nangis. Belum bisa ngomong. Hanya nangis.
Ya, lapar nangis, haus nangis, ya. Semuanya nangis, belum bisa apa-apa bayi. Kemudian baru bisa mengkurap, merangkak, berdiri, nah, ya. Tuh. Terus apa berjalan, bisa ngomong, nah, ya. Jadi kayak bayi kita ya, jadi ini tumbuh namanya. Tumbuh dari kecil, ya. Adik kita asalnya misalnya panjangnya hanya 50 cm misalnya ya. Dia berkembang terus tinggi, besar, besar. Itu namanya maaf, tumbuh ya. Tumbuh dia dari kecil menjadi besar. Ya, kemudian lihat kelinci juga. Kelinci sama juga anaknya dua ya. Anaknya dua. Berarti ini si kelinci berkembang dari satu menjadi dua ya. Dari satu kelinci menjadi dua. Atau dari dua kelinci menjadi empat ya. Kemudian gambar yang ketiga nih. Gambar ayam. Siapa yang punya ayam di rumahnya nih? Ada daya yang punya ayam ya? Kalau makannya ya senang ya, siapa yang suka makan ayam nih. Nah, ayam di sini banyak nih. Ada berapa ayamnya tuh ya? Ada 5 dengan induknya ya. Ada 5 dengan induknya. Siapa yang punya ayam ya? Telurnya, yang suka makan telurnya ada juga ya. Nah, kita lihat nih si ayam berkembang ya. Asalnya ada cuma induknya dan jantan ya, kemudian berkembang punya anak lagi menjadi 4. Itu berkembang, bertambah banyak ya, bertambah banyak. Yang kelinci juga sedemikian ya. Siapa yang punya kelinci di rumah nih ya, dijaga ya kelincinya ya. Kelinci hewan yang lucu ya, sama dengan kucing lucu nih. Jadi dijagalah, jangan sampai kalian sakiti. Oke, anak-anak, ini tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan yang ada di sekitar kita. Kita lihat ya, gambar-gambar menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa ya. Ini anaknya, yang ini sudah dewasanya ya. Seperti itu juga ini ya, sama. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak menjadi hewan dewasa ya, dari anak ayam menjadi ayam dewasa kayak gini ya. Ayo kita lihat ya, kita coba kita ini kan ya, ini ada sebuah bacaan. Nah, silahkan nanti kalian baca, kalian cermati ya, ulang-ulang bacanya biar kalian mengerti ya apa di dalamnya. Nanti kalau tidak dibaca kalian tidak bisa tahu ada ilmu-ilmu di dalamnya. Harus kalian baca dengan teliti ya. Jadi kalian bisa menyerap ilmunya. Oke? Nah, atau kita baca lalu sama-sama ya. Kita baca sama-sama. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalaminya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis ya. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara perubahan
hewan atau di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ya. Kemudian hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap bentuk tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna, ya. Oke, jadi itu sebuah ilmu di dalamnya. Kita sekarang sudah mengetahui apa itu metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, ya. Ada dua, ya. Ulangi lagi, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa metamorfosis itu? Perubahan bentuk pada hewan yang terjadi pada hewan, ya. Misalnya kupu-kupu, dia asalnya ulat, ya. Ada nyanyiannya bahkan enggak? Telur-telur, apa tuh nyanyiannya tuh? Ya, ada telur, dia bertelur, berubah jadi ulat. Ya, ulat berubah jadi kepompong, berubah lagi jadi kupu-kupu. Ada nyanyiannya, ya, kalau dulu, ya, biar kalian ingat. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ah, tuh, ya. Jadi si kupu-kupu hewan yang mengalami metamorfosis. Apa tadi yang metamorfosis sempurna? Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya, ya. Jadi setiap tahapannya kayak kupu-kupu tadi. Dari ulat, ulat bertelur dia, ya, atau telur dulu boleh juga telur, dia berubah jadi ulat, ulat berubah jadi kepompong, kepompong berubah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur lagi jadi ulat aja. Terus siklusnya berputar gitu, ya. Berputar. Jadi itu yang dimaksud dengan metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu, ya. Dan banyak lagi, ada beberapa hewan lagi, ya, selain kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna, ya. Yang harus kalian ingat adalah pengertiannya. Pengertian metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ya, ada perubahan bentuk, ya. Ada perubahan bentuk pada setiap tahapannya disebut metamorfosis sempurna. Kalau metamorfosis tidak sempurna, ya, hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap aja, ya. Nggak kayak kupu-kupu, setiap tahapannya dia berubah. Ada misalkan langsung dari telur, pupa, langsung jadi hewan dewasa. Itu tidak sempurna, ya. Tidak sempurna. Oke, anak-anak, kalian sudah mengetahui ada satu ilmu yang kalian dapat, satu pengetahuan yang kalian dapat tentang metamorfosis, ciri-ciri makhluk hidup juga. Ciri-ciri makhluk hidup. Satu tadi apa? Bernapas, ya. Yang kedua, memerlukan makanan. Tiga, tumbuh, berkembang, beradaptasi, dan lain-lain, ya. Nanti kalian bisa cari di buku yang relevan, ya. Oke, nah sekarang kita lihat ada tugas pertama. Ada gambar apa tadi nih? Ada gambar kucing, ya. Gambar kucing dewasa, gambar kucing muda, ya, dan anak-anaknya. Nah, tugas kalian nanti disusun ini. Disusun, ya. Mana pertama dari mana dulu? Dari nomor, misalkan kucing itu pertamanya nomor 3. Berarti 3, 2, 1. Atau 3, 1, 2. Kucing itu berasalnya dari anak-anak. Berarti anak kucing ini nomor berapa nih? Nomor 2, ya. 2. Terus kemana nomor sudah anak yang mana? Ya. Yang ini dulu apa yang ini? Gitu, ya. Kalian susun, ya. Kalian susun sesuai dengan
perkembangannya. Begitu juga ayam ya. Ada anaknya, ada ayam dewasa ya, ada telur ya mau baru menetas, ada juga ayam yang masih muda. Kalian susun nanti ya. Itu tugas pertama. Kalian susun sesuai dengan urutan perkembangannya. Oke, itu aja ya anak-anak. Untuk pertemuan kelas 4 ini, kita hanya satu tugas berarti hanya menyusun urutan pertumbuhan ya, pertumbuhan dari hewan, kucing dan ayam tadi ya. Jadi, dan lagi ada beberapa pengetahuan yang harus kalian ingat, harus kalian hafal, boleh kalian lihat, baca berulang-ulang tentang metamorfosis ya, tentang metamorfosis, apa itu metamorfosis sempurna, apa itu metamorfosis tidak sempurna. Kemudian contoh-contohnya nanti bisa kalian cari ya. Jadi itu aja yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan video kali ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran untuk kelas 4 selanjutnya. Nah, jika menurut kalian video ini berguna bagi semua orang, bagi kawan kalian, bagi teman kalian, bagi saudara kalian, bagi tetangga kalian, silakan share ya, silakan sebarkan video ini, bisa melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, ya WA dan sebagainya. Ya, biar ilmu pengetahuan kita bisa berkembang. Kan anak? Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, apa yang kita baca dari video ini bisa berguna bagi kalian. Ya, bisa menambah pemahaman kalian. Oke anak-anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali nanti pada pertemuan video selanjutnya.